Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pepe, Ibu Hadatimisi. Waalaikumsalam Bapak. Iya, kemudian rekan sejawat saya Ibu Leni Nuraini. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu-ibu telah hadir di siang hari ini dalam kegiatan pasca observasi. Bu Leni, kita telah bertemu ya pada minggu lalu dalam serangkaian kegiatan supervisi akademik ya Bu ya, yang telah saya lakukan dari mulai pra observasi ya Bu ya, kemudian observasi kelas gitu. Nah selanjutnya Ibu, setelah saya melakukan observasi kelas, kira-kira tujuan diadakannya kegiatan pasca observasi yang Ibu harapkan itu apa Bu? Tujuannya? Oke, siap Bapak izin menjawab. Ya. Sebelumnya saya pribadi ucapkan berterima kasih kepada Bapak karena sudah memberikan pemahaman dari awal ya Pak ya, dari awal pra observasi, kemudian proses supervisi di kelas dan sampai kepada tahap akhir ini di pasca observasi tentang memberikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kemudian tentang budaya positif anak di kelas dan ke kompetensi sosial emosional anak. Nah, untuk tujuan dari pasca observasi ini mungkin saya supaya saya mendapatkan umpan balik mungkin ya dari Bapak. Nah, untuk lebih ke depannya bisa lebih memperbaiki proses pembelajaran saya di kelas gitu, baik itu di pembelajaran berdiferensiasi, kemudian di kemampuan sosial emosional anak dan di budaya positif anak. Nah, di tahap akhir ini kemarin kan saya telah disupervisi oleh Bapak ya, dari awal pra observasi kemudian disupervisi ke kelas. Nah, dan sudah melakukan pra observasi juga. Nah, di tahap akhir ini saya ingin mendapatkan umpan balik dari Bapak selaku supervisor dan perbaikan diri saya terutama dalam penerapan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Mungkin tujuannya itu Bapak. Baik Ibu, terkait dengan tujuan yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, saya akan memberikan umpan balik berdasarkan hasil pengamatan saya. Selanjutnya, gimana perasaan Ibu Pak? Mungkin bisa digambarkan. Setelah melakukan pembelajaran di kelas, betul ya. Oke, mungkin setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin saya merasa senang Pak, karena saya berdasarkan pemahaman yang Bapak berikan tentang berdiferensiasi, meskipun belum semua ya Bapak, saya akui baru berdiferensiasi di kelompok, jadi mungkin saya merasa senang Pak, karena sudah bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Gitu Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Gitu. Iya. Baik Ibu. Kemudian pada saat saya melakukan observasi di kelas ya Bu ya, saya sudah menemukan area pengembangan yang telah kita sepakati dulu di awal, di kesepakatan bersama ya Bu ya, di pra observasi. Di sana itu sudah terlihat ya Bu ya, area pengembangan gitu ya. Saya lihat dalam pembelajaran Ibu sudah mencoba melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, itu dalam prosesnya ya Bu ya. Iya. Ya, sudah terlihat Ibu ya, tadi Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensi. Saya lihat di sini di dalam pembelajaran berdiferensiasi proses, di mana saya melihat Ibu sudah mengelompokkan siswa ya Bu ya, mengelompokkan siswa
siswa berdasarkan kesiapan belajarnya, ya. Kemudian yang kedua saya lihat juga ada proses diskusi kelompok, ya. Kemudian saya juga lihat ada kelompok tadi kalau nggak salah 3 kelompok ya Bu ya, 3 kelompok yang menampilkan hasil diskusinya ke depan. Iya, kalau menurut pengamatan saya seperti itu Bu. Iya. Iya, mungkin ini menjawab Ya. ya Bapak. Nah iya Bapak, alhamdulillah ya kemarin selama proses pembelajaran saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melalui pembagian kelompok siswa berdasarkan kesiapan awal belajar siswa. Dan iya betul Bapak, jadi kemarin itu karena keterbatasan waktu, jadi semua kelompok belum diberikan kesempatan untuk berpresentasi ke depan. Hanya ada 3 kelompok karena memang keterbatasan waktu ya Bapak. Iya, Jadi iya. hanya 3 kelompok gitu Bapak. Iya. Baik. Selanjutnya Bu, barangkali terkait dengan temuan yang saya sampaikan tadi, ya, gimana rencana Ibu untuk ke depannya Bu? Oke, nah untuk rencana tindak lanjutnya mungkin ya Pak, yang pertama itu tentang pembagian kelompok ya Bapak. Nah mungkin untuk kedepannya akan saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar ya Bapak. Jadi kan kalau yang kemarin kesiapan awal belajar siswa, jadi saya melalui tanya jawab kepada siswa melalui materi prasyarat ya, materi prasyarat barisan dan deret itu kemarin tuh. Jadi saya membagi kelompok sesuai itu kesiapan awal belajar siswa. Nah untuk selanjutnya saya akan mencoba berdasarkan gaya belajar siswa mungkin Bapak gitu ya Bapak. Nah untuk rencana tindak lanjut yang kedua yaitu hanya baru 3 kelompok ya Bapak. Nah untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya, dan saya sudah sampaikan juga kepada anak-anak di pembelajaran kemarin bahwa memang di materi selanjutnya itu akan bergilir. Jadi ke kelompok yang belum berpresentasi ke depan gitu. Jadi materi selanjutnya mungkin akan digilir kepada yang belum ke depan, belum berpresentasi. Iya. Itu mungkin Bapak RTL-nya ya. Baik Ibu. Iya. Selanjutnya nih ya Bu, berdasarkan hasil pengamatan saya untuk berdiferensi konten ya Bu ya. Yes. Ini saya lihat itu baru 1 ya Bu dalam bentuk flipbook ya Bu ya. Oh iya Bapak, kemarin karena mungkin ya karena keterbatasan waktu juga ya Bapak di rumah, jadi saya hanya membuat bahan aja berupa flipbook aja. Iya Bapak. Bervariasi Bu ya. Bervariasi betul. Iya. Untuk kedepannya ini gimana rencana Ibu terkait dengan berdiferensi konten ini? Gimana rencana Ibu? Rencananya Insya Allah saya akan membuat bahan ajar yang lebih variatif Pak. Mungkin bisa PowerPoint mungkin gitu, terus bisa bahan ajar atau bisa menggunakan aplikasi pembelajaran, misalnya berupa aplikasi GeoGebra, aplikasi matematika kan ya Pak ya. Ya kayak gitulah Pak. Iya bagus itu ya. Ini selanjutnya Bu, yang belum nampak nih Bu ya. Saya belum melihat dalam kegiatan pembelajaran anak-anak itu di diferensi produknya Bu ya. Saya belum melihat belum nampak gitu ya diferensi produknya Bu. Gimana nih? Iya. Gimana kenapa belum dimunculkan ini? Iya Bapak, saya konfirmasi ya memang pembelajaran berdiferensiasinya belum berupa produk Bapak, karena kemarin itu hanya sampai anak mempresentasikan hasil diskusinya saja. Itu Pak. Iya. Selanjutnya Ibu gimana nih untuk yang diferensiasi produk, rencananya gimana ya untuk kedepannya? Rencana tindak lanjutnya di pembelajaran selanjutnya akan saya coba Pak, untuk berdiferensiasi pada produk.
Jadi berdasarkan gaya belajarnya, misalnya kalau audio berarti anak bisa produknya bisa berupa voice note atau apa gitu Pak, atau misalkan video pembelajaran video hasil diskusinya boleh gitu, seperti itu. Iya. Selanjutnya mengenai keaktifan, saya lihat kemarin itu memang ada yang aktif tapi juga masih ada Bu, saya melihat itu anak-anak belum aktif dalam diskusinya Bu, gitu. Gimana Bu? Ya, betul Pak, karena memang kendalanya selama proses pembelajaran kemarin itu memang masih ada ya Pak ya peserta didik yang belum aktif gitu ya, entah mungkin memang tidak sesuai minatnya atau gimana gitu ya Bapak, saya kurang tahu gitu ya. Jadi memang banyak memang ada gitu Pak, beberapa lah gitu yang masih belum aktif dalam belajar gitu. Baik Ibu. Ya. Selanjutnya untuk hal ini gimana Ibu rencananya untuk menggali keaktifan siswa itu Ibu? Rencananya yang pertama untuk proses pembelajaran selanjutnya akan mencoba model pembelajaran yang lain Pak, yang lebih variatif gitu. Karena memang dengan menggunakan model pembelajaran PBL ini masih ada peserta didik yang belum aktif, jadi akan saya coba model pembelajaran lain gitu Pak. Selain itu apa lagi? Selain itu barangkali apa lagi? Yang keduanya mungkin akan memberikan SBK Pak, pada awal pembelajaran atau di tengah-tengah pembelajaran supaya fokus anakku tetap ada gitu, tetap fokus dalam pembelajaran. Nah, karena memang kemarin itu keterbatasan waktu ya Bapak, jadi anak baru bisa berpresentasi 3 kelompok. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu akan saya berikan waktu untuk atau kesempatan kepada peserta didik yang belum berpresentasi ke depan gitu Bapak. Jadi dari 7 kelompok kemarin baru 3. Nah, rencana kedepannya nanti semuanya akan tampil ya Bu ya, sehingga betul-betul anak itu aktif semuanya Bu ya, bukan hanya 1-2 orang atau beberapa kelompok saja. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Bu, terakhir Ibu, kesimpulan dari hasil pertemuan kita pada hari ini apa Bu? Kesimpulan pada pelaksanaan pasca observasi ini, yang pertama saya jadi lebih paham ya Bapak tentang pembelajaran berdiferensiasi, baik itu pembelajaran berdiferensiasi di kelas pada pembagian kelompok, mulai dari pembagian kelompok, kemudian konten, proses sampai kepada produk, itu mungkin yang berdiferensiasi ya Bapak. Yang kedua, di keaktifan siswa, jadi saya lebih paham dan lebih terencana gitu Pak, rencana tindak lanjutnya supaya anak itu lebih aktif di kelas tuh harus bagaimana saja gitu. Yang memang rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan tadi tentang keaktifan siswa, yang pertama tadi akan mencoba model pembelajaran lain, kemudian yang kedua memberikan SBK di awal pembelajaran atau di pertengahan pembelajaran, dan yang ketiga akan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang belum mencoba berpresentasi di depan kelas. Jadi Bapak, itu kesimpulannya. Ya, alhamdulillah proses kegiatan pasca observasi telah selesai. Terima kasih banyak Bu Deni dan Bu Pepe yang telah mendampingi kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.